Bayangkan kamu lagi ngasih tebengan ke temanmu dan dia minta kamu untuk mengantarnya ke bagian kota yang belum pernah kamu lalui. Kamu nyalain navigasi di smartphone, kayak yang biasa kita lakukan. Tapi pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana cara kerja navigasi? Ya, memang ada hubungannya dengan satelit. Tapi gimana ya cara orang menemukan jalan berabad-abad yang lalu? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus melihat bola dunia, kayak yang ada di SD-mu dulu. Kamu akan melihat garis-garis yang melintang secara vertikal dan horizontal. Garis-garis horizontal yang juga disebut paralel menunjukkan garis lintang. Apakah kamu di bagian utara atau selatan? Khatulistiwa yang berada di garis lintang 0 derajat. Garis lintang 0 atau disebut juga ekuator yang membagi bumi menjadi belahan utara dan selatan sangat penting. Sehingga negara Ekuador di Amerika Selatan dinamai menurut namanya. Menentukan garis lintang seseorang cukup mudah karena orang Polinesia termasuk yang pertama kali menemukannya pada tahun 400 Masehi. Yang kamu perlukan untuk menentukan garis lintang adalah langit dan bintang-bintang atau lebih tepatnya bintang utara yaitu Polaris. Bintang ini selalu diposisikan tepat di atas kutub utara karena bumi berputar pada porosnya dari barat ke timur. Yang perlu kamu lakukan adalah menentukan seberapa tinggi bintang utara di langit. Di Khatulistiwa, bintang ini berada di 0 derajat atau di cakrawala, tempat di mana bumi dan langit bertemu. Di kutub utara, bintang utara berada tepat di atas kepalamu, yaitu 90 derajat. Kalau kamu di New York, maka bintang utara berada 41 derajat di atas cakrawala utara. Sudut ini diukur dengan bantuan instrumen seperti sextant atau astrolabe. Tapi kalaupun kamu tahu seberapa utara atau selatan kamu dari Khatulistiwa, kamu tetap nggak tahu di mana tepatnya kamu berada di bumi ini. Untuk tujuan navigasi, garis vertikal di globe yang disebut meridian jauh lebih penting. Garis-garis ini mewakili garis bujur dan menentukan seberapa timur atau barat kamu dari Greenwich. Greenwich adalah sebuah wilayah di London dan dipilih sebagai meridian utama karena Inggris mendirikan Observatorium Greenwich pada tahun 1851. Inggris adalah pelopor dalam astronomi pada saat itu. Secara teori, meridian utama bisa berada di mana saja di dunia ini. Jadi, untuk sementara waktu, Prancis menetapkannya di Paris dan Cina menempatkannya di Beijing. Sebuah konvensi internasional pada tahun 1884 akhirnya menetapkan meridian utama di Greenwich untuk seluruh dunia. Sekarang kita sampai pada bagian yang sulit. Bagaimana menentukan garis bujur di planet yang terus berputar? Karena terus bergerak, kita nggak bisa mengandalkan bintang di langit untuk menunjukkan di mana tepatnya kamu berada. Tapi masalahnya dan sekaligus solusinya adalah kamu perlu tahu kapan kamu berada, alih-alih di mana kamu berada. Astronom Yunani kuno, Ptolemeus, adalah salah satu orang pertama yang menyatakan bahwa garis bujur dapat diukur dengan melacak seberapa jauh kamu telah melakukan perjalanan ke timur atau ke barat dari titik awal. Pada zaman kuno dan abad pertengahan, mengukur jarak dalam waktu lebih umum dilakukan daripada jarak tempuh. Marco Polo misalnya menentukan ukuran tanah yang dia tempuh di jalur sutra dalam hitungan hari, bukan kilometer. Planet kita membutuhkan waktu 24 jam untuk menyelesaikan rotasi 360 derajat penuh pada porosnya. Jika dibagi menjadi beberapa jam, bumi berotasi 15 derajat setiap jamnya. Ini berarti kalau kamu tahu saat ini tengah hari di London dan waktu di daerahmu menunjukkan pukul 4 pagi, maka ada sekitar 8 jam perbedaan antara kamu dan waktu Greenwich. Kalikan 8 jam tersebut dengan 15, jumlah derajat bumi berotasi setiap jamnya, dan kamu akan mendapatkan angka 120, yang berarti kamu berada di suatu tempat di perbatasan California, Nevada, tergantung garis lintangmu. Menurut Konstitusi California, meridian ke-120 barat adalah pedoman utama untuk menentukan perbatasan tersebut sejak awal. Saat ini semuanya udah jauh lebih sederhana karena kita bisa tahu waktu di berbagai tempat cuma dengan googling. Untuk mempermudah, dunia dibagi menjadi beberapa zona waktu pada tahun 1960-an, jadi kita nggak perlu lagi repot-repot ngitung. Navigasi masih sangat sederhana sampai abad ke-18. Kapal-kapal kadang berlayar menembus kabut tebal atau langit berawan.
sehingga sulit untuk menentukan garis lintang. Bahkan lebih rumit lagi untuk menentukan garis bujur di laut. Para pelaut bisa tahu waktu setempat dengan melihat tiang layar. Kalau tiang nggak ada bayangannya di dek kapal, itu berarti matahari sedang berada di titik tertinggi di langit dan saat itu tengah hari. Tapi menentukan waktu di London lebih rumit, karena jam pada masa itu masih belum bisa menunjukkan waktu di laut. Jam pendulum nggak bisa berfungsi karena gelombang laut, dan jam mekanik dengan pegas terlalu sensitif terhadap perubahan suhu dan tekanan udara. Jam-jam ini akan terus-menerus mempercepat, memperlambat, atau berhenti bekerja sama sekali, sehingga tidak berguna untuk menentukan garis bujur secara tepat. Para pelaut menemukan jalan dengan meneliti peta laut, kompas magnetik, dan dengan hati-hati melacak arah dan kecepatan kapal. Tapi itu aja nggak cukup, sehingga kesalahan navigasi sering terjadi. Inilah yang menyebabkan bencana laut terburuk dalam sejarah Inggris pada bulan Oktober 1707. Saat sebuah armada yang terdiri dari 21 kapal yang sedang berlayar pulang menabrak karang di lepas pantai Kepulauan Scilly. Hampir 2.000 orang kehilangan nyawa dalam satu hari karena komandan armada, Sir Cloudesley Shovel, yang telah berpengalaman selama 43 tahun di Angkatan Laut, tidak bisa menentukan lokasi kapalnya secara tepat karena cuaca buruk. Setelah kejadian yang sangat disayangkan ini, pemerintah Inggris bertekad untuk melakukan sesuatu. Mereka meluncurkan Longitude Prize pada tahun 1714 dengan hadiah sebesar 20.000 pound sterling atau sekitar 300 juta rupiah untuk siapa saja yang berhasil memecahkan masalah navigasi di laut. Orang yang berhasil memecahkan masalah ini adalah John Harrison, seorang pembuat jam dari Yorkshire, Inggris. Pada tahun 1755, setelah beberapa kali percobaan, dia menyerahkan sebuah kronometer seukuran saku yang diberi nama H4. Jam ini didasarkan pada pegas yang terbuat dari jenis baja baru yang memungkinkan jam menjadi sangat presisi, sehingga tidak melewati lebih dari 1 detik setelah menghabiskan waktu 1 bulan di laut. Bahkan arloji buatan Swiss yang canggih saat ini pun tidak seakurat itu. Terobosan dalam teknologi penunjuk waktu ini memungkinkan Inggris untuk benar-benar menguasai lautan dalam beberapa dekade mendatang. Berkatnya, kini kita bisa menentukan lokasi kita di dunia dengan menggunakan satelit karena satelit bekerja dengan teknologi yang sama. Saat mengorbit bumi, satelit GPS mengirimkan pesan radio berkode waktu yang diterima oleh penerima, seperti yang ada di ponsel pintar kita. Penerima kemudian membandingkan waktu lokal kita dengan waktu saat pesan dikirim. Berdasarkan kecepatan cahaya yang dilalui sinyal, alat ini menghitung jarak kita dengan satelit tersebut. Tapi agar perhitungan ini akurat, kita membutuhkan 3 dari 4 satelit untuk presisi maksimal. Saat menghitung jaraknya dari satu satelit, perangkat GPS tidak bisa menentukan dari arah mana sinyal radio dikirim. Jika kita membayangkannya sebagai seberkas cahaya yang menyinari bumi, sinyal ini akan membentuk sebuah lingkaran, dan kita bisa berada di mana saja di dalam lingkaran itu. Ketika beberapa satelit membuat lingkaran yang saling tumpang tindih, maka akan lebih mudah untuk menentukan lokasi kita. Metode geolokasi seperti ini disebut trilaterasi. Beberapa penerima GPS sangat akurat hingga dapat menentukan lokasi kita dalam jarak 0,4 inci. Selain garis lintang dan garis bujur, alat ini juga memberikan informasi mengenai ketinggian kita, yakni jarak vertikal kita dari permukaan laut. Semua informasi ini bisa didapat begitu kita menemukan hubungan antara waktu dan lokasi. Pengetahuan kita tentang alam semesta masih terus berkembang, karena teori relativitas Einstein memberikan wawasan baru tentang cara kerja satelit GPS. Karena gravitasi membuat jam di bumi berjalan lebih lambat daripada jam yang dipasang di satelit luar angkasa, kita harus memperhitungkan efek ini. Kalau enggak, perbedaan waktu yang kecil akan membuat kita tidak bisa menentukan posisi yang tepat di bumi.